Iya, bukunya sudah dibagikan ya. Nah, sekarang coba perhatikan Miss di depan. Oke, silent please. Oke, di sini Miss akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Ada yang sudah tahu? Coba angkat tangan yang sudah tahu. Belum, iya. Belum ada yang tahu ya. Jadi, teks deskripsi itu teks yang seperti apa sih, Miss? Teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan tentang orang, kemudian benda, kemudian apa lagi? Tempat. Iya. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan tentang seseorang, kemudian tentang hewan, tentang benda, dan tentang tempat. Ya. For example, apa? For example, person, orang. Miss mau mendeskripsikan tentang Anton. Ya, Anton itu seperti apa? Itu Miss akan deskripsikan. Sebelum Miss mendeskripsikan itu, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang ada di dalam teks deskripsi itu. Apa saja sih, Miss? Apa coba? Ada yang sudah tahu? Belum? Iya. Miss kasih tahu ya. Jadi teks deskripsi itu berisi tentang, pertama, ketika kita mau menjelaskan tentang benda atau apapun, itu kita perkenalkan dulu. Misalnya Miss mau menjelaskan tentang Anton tadi tuh, namanya Anton, dia adalah teman kelasku. Kemudian baru Miss mendeskripsikan apa saja yang Miss lihat dari Anton, apa saja yang Miss dengar dari Anton, itu Miss deskripsikan. Seperti apa sih Anton itu? Nah, itu Miss deskripsikan. Kemudian setelah itu, di dalam teks deskripsi itu menggunakan simple present. Simple apa? Simple present. Iya, simple present. Kemudian setelah simple present, benda atau orang atau tempat yang kita deskripsikan itu harus Iya, jadi harus tunggal, tidak boleh jamak. Gitu. Kemudian setelah itu, di dalam teks deskripsi juga itu menggunakan kata sifat. Ya, jadi di dalam teks deskripsi itu harus ada kata sifat. Kata sifat itu seperti apa? Smart, ya, that's good. Vivi, jadi apa namanya? Ada smart, ada ganteng, ada cantik, ada baik, ya itu masuk ke dalam kata sifat, kayak gitu. Nah, di dalam teks deskripsi juga biasanya kalau kita menjelaskan atau kita mendeskripsikan tentang seseorang dan benda, itu lebih cenderung kita memperkenalkan benda itu atau orang itu, seperti itu. Jadi for example nih ya, Miss punya kursi. Jadi Miss menjelaskan, Miss memperkenalkan kursi ini seperti apa. Namanya kursi. Kursi ini terbuat dari ini, iya, dari plastik. Kemudian ciri-ciri dari kursi ini seperti apa, the function dari kursi ini pun apa, itu kita tuliskan di dalam teks deskripsi. Nah, kemudian kalau Miss mau mendescribe tentang Anton, atau jangan Anton deh, bosen Anton mulu. Ya, jadi kita menjelaskan tentang Lala. Lala itu seperti apa? Coba Miss lihat, Lala itu memakai kerudung. Nah, dari pertama itu tadi apa? Intro? Iya, memperkenalkan dulu. Memperkenalkan si Lala itu. Namanya Lala. Dia teman kelasku. Dia memiliki mata kemudian hidungnya pas mancung atau pesek lah?
mancung ya lah. Ya, jadi dari apa yang kita lihat itu deskripsikan kayak gitu. Nah, jika itu cenderung kepada bangunan, monumen ataupun tempat wisata, itu kita describe-nya lebih ke mengajak agar orang itu tertarik untuk datang ke situ. Seperti misalnya ya, for example, Miss ingin menjelaskan, mendescribe tentang pantai. Pantai itu adalah namanya pantai cerita. Pantai cerita terletak di Lampung Selatan. Iya, air di sana berwarna biru. Kemudian dari harga price-nya itu berapa? Kemudian keadaan di sana itu seperti apa, bersih atau kotor, seperti itu. Itu masuk ke dalam describe-nya. Kemudian dari itu semua itu kira-kira kalau kita menjelaskan itu orang itu tertarik ya. Kalau kita menjelaskan tempat itu bagus ataupun apa, pasti orang yang membaca akan tertarik. Oh iya, saya penasaran deh dengan describe ini, pantai ini, saya akan pergi ke sana, seperti itu. Nah, itu cenderung membuat orang itu merasa tertarik seperti itu. Kalau kita menjelaskan tentang place, tempat ya, seperti kita menjelaskan tentang Menara Eiffel. Menara Eiffel itu gimana? Kayak gitu. Nah, ketika kita describe-kan di sana, kita isinya itu membuat orang itu merasa, saya penasaran deh dengan Menara Eiffel yang dijelaskan, katanya di sana bagus, seperti itu di dalam describe itu kayak gitu. Dan ketika kita mendeskripsikan sesuatu itu harus faktual ya. Kita harus menjelaskannya dengan fakta yang sesuai dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, seperti itu. Itu contoh, itu adalah teks deskripsi. Coba sekarang Vivi dan Joni bisa mendeskripsikan jam Miss? Ya, coba Vivi, ini yang gimana? That's good. Terus Joni, ya seperti yang Vivi dan Joni tadi katakan bahwa ini adalah jam tangan berwarna putih atau silver boleh. Kemudian bahannya adalah dari stainless. Kemudian fungsi dari jam tangan adalah untuk mengingatkan kita waktu, seperti itu. Ya, that's good, itu benar sekali apa yang tadi Vivi dan ya katakan, itu seperti itu. Coba sekarang kita describe apa lagi? Describe tentang jendela itu. Coba dilihat jendela itu tuh seperti apa sih? Iya, that's good. Warnanya coklat. Kemudian ya, that's good. Ya, seperti itu. Itu adalah mendeskripsikan sebuah benda. For example, Miss mau mendeskripsikan tentang apa lagi? Miss mau mendeskripsikan tentang hewan peliharaan Miss, si kucing. Kucing Miss namanya Tony. Tony adalah kucing Miss. Dia itu warnanya apa tuh? Kucing Miss itu warna putih. Iya, warnanya putih. Dia benar-benar selalu aktif. Nah, itu dijelaskan semuanya. Bagaimana ciri-cirinya itu dijelaskan juga. Nah, ada yang belum paham tentang tes deskripsi? Iya, gimana? Apa yang belum paham dari tes deskripsi? Iya, jadi ketika Miss juga menjelaskan tentang si kucing itu, Miss juga menjelaskan juga kucing itu sangat lucu. Nah, kemudian kucing itu sangat pintar. Nah, itu masuk ke kata sifat yang harus ada di dalam teks deskripsi. Misalnya, for example, Miss menjelaskan tadi si Anton seperti ini. Nah, Anton itu pintar. Nah, itu pintar itu
masuk ke kata sifat itu masuk. Iya, itu bisa digunakan untuk teks deskripsi. Coba sekarang dibuka bukunya di halaman 78. Di halaman 78 itu ada tentang teks deskripsi beserta contohnya. Ya, di situ coba contohnya itu kalian analisa. Itu ada ya, contoh orang ada, contoh benda ada, contoh dari hewan ada, dan contoh dari place pun ada. Di situ kalian analisa salah satu dari 4 itu, kemudian kalian membuat teks deskripsi. Gimana? Oh iya, jadi buatnya satu aja. Kalian memilih dari 4 itu apa aja. Nah, nanti kalian pilih salah satu dari teks deskripsi itu. Kalian mau mendeskripsikan tentang apa? Misalnya mau mendeskripsikan tentang orang tua, atau mau mendeskripsikan tentang ayah, atau mendeskripsikan tentang teman kalian yang ada di kelas ini pun boleh. Mendeskripsikan Miss juga boleh. Iya. Kalau mendeskripsikan Miss seperti apa? Miss? Iya, Miss pakai kacamata. Terus Miss apa lagi? Oh, apa? Beautiful? Oh, thank you, Miss cantik. Iya, boleh. Atau selain itu boleh. Iya, benar itu ya. Berarti udah paham semua ya tentang teks deskripsi. Iya. Berarti tugasnya adalah membuat teks deskripsi. 1 orang itu satu, bebas mau itu tempat, benda, atau hewan, boleh, terserah kalian. Nah, untuk selanjutnya nanti pertemuan yang akan datang, silahkan kalian baca teks deskripsi itu di depan teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian deskripsikan, apa sih yang ingin kalian kenalkan kepada teman-teman yang lain, seperti itu. Apa sih yang ingin kalian kenalkan? Iya. Boyfriend? Oh my god, Vivi boyfriend. Boleh. Tapi mungkin lebih baik kita deskripsikan tentang benda ataupun tentang hewan, seperti itu, nggak apa-apa. Ya, oke. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I'm feel good. Saya pikir baik semuanya. Sebelumnya udah pada sarapan semuanya belum? Ada yang belum? Yang nanti habis ini langsung cari saja keluar cari makan setelah jam istirahat. Ya, sebelumnya di sini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Ada yang udah tahu apa belum teks deskripsi? Ya, jadi saya jelaskan terlebih dahulu apa itu teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu adalah tulisan-tulisan yang dapat dirasa, dilihat, dan didengarkan. Ya, di sini saya sudah menyiapkan beberapa kertas untuk sarana atau prasarana kita dalam proses belajar. Jadi langsung aja ya, kan karena kita sudah mempelajari materinya ini tahun minggu lalu, jadi langsung saja kita praktek untuk menganalisa teks yang ada di kertas ini. Ya, sebelumnya di sini ada berapa anak? 40. Oh ya, ini sepertinya pas untuk 40 anak. Ini silahkan dibagikan. Ya. Jadi di situ kalian akan menganalisa tentang lampu operasi nasional. Ya, di situ kalian akan menganalisa tentang kualitas baterai, kualitas lampunya, lalu keunggulan dan kekurangannya. Nanti setelah itu kalian
kumpulkan di meja saya setelah kalian menganalisa. Sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya tutup proses pembelajaran hari ini? Tidak? Oh ya, baik. Jadi cukup ya, itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How was your day? Oh, good. Thank you. I'm good too. Today we're gonna listen about narrative text. Di hari ini pembahasan kita akan membahas tentang narrative text. Sebelum kita mulai, saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa bentuk narasi teks itu seperti apa dan polanya itu seperti apa. Saya tes dulu ya. Bagaimana, sudah jelas? Oke. Jadi kalau ada suara yang tidak jelas, bilang saja. Baik. Dari cerita yang kalian dengar itu, apa yang bisa kalian tangkap? Poin dari cerita itu apa? Oke, bagus. Kamu? Ya, bagus. Dari cerita yang tadi sudah kalian dengarkan, apakah ada suatu hal yang berbeda dari cerita tersebut? Sebuah pola? Ya, betul. Jadi, kalau teks narasi itu sama halnya just like in Indonesian, narasi teks itu mempunyai pola atau struktur. Yang pertama, orientasi, yaitu seperti tempat, waktu, suasana, dan keadaan, dan sebagainya. Yang kedua, setelah proses komunikasi itu ada proses struktur yang kedua itu ada komunikasi, yaitu datangnya permasalahan dari cerita tersebut. Setelah itu datang struktur yang ketiga, yaitu resolusi. Yang terakhir ada reorientasi atau hasil terakhir. Reorientasi atau hasil terakhir. Menurut kalian, reorientasinya sudah memuaskan? Apa yang bisa dipelajari dari kisah tersebut? Bagus. Penggunaan speaker sebagai penyampaian materi naratif berbentuk audio visual atau audio saja. Jadi siswa hanya memfokuskan pendengarannya untuk menangkap kisah yang ada di dalam dan juga memahami isi dari teks narasi tersebut. Adapun alasan mengapa memilih media ini, karena selain halnya mempertajam kemampuan siswa dalam menangkap kalimat yang berbahasa Inggris secara kompleks, juga siswa diharapkan bisa menambah kosakata dan juga bisa memperdalam bentuk-bentuk pronunciation yang ada di dalam teks tersebut.